Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu ya. Bertemu lagi bersama kakak Helen Boru Manulang dan juga Bang Ando Marga Silaban. Nah Bang Ando, sekarang kita mau ngapain ya Bang? Hari ini kita mau ibadah Kak Helen. Nah, ngomong-ngomong, hari ini hari apa ya Kak Helen? Hari ini adalah hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita duduk dulu yang rapih ya di rumah. Dan sebelum ibadah ada yang harus dipersiapkan nih Bang Ando, apa aja ya? Yang pertama adalah Alkitab. Yang kedua adalah persembahan. Dan yang ketiga adalah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan Kak Helen. Nah benar banget nih Bang Ando, adik-adik pasti udah siap kan untuk beribadah? Oke adik-adik, kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yesus pokok dan kitalah caranya dengan penuh sukacita. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggal di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah Bang Ando, pasti adik-adik di rumah udah lebih semangat nih Bang Ando. Pasti dong Kak Helen. Tapi kita harus yel-yel dulu nih Bang, Abang yang pimpin ya. Oke. Adik-adik sekolah minggu, kalau abang bilang anak sekolah minggu KBP Cibinong, jawabnya bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Sekali lagi kali ya Sekali Bang. lagi ya. Adik-adik sekolah minggu, kalau abang bilang anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, jawabnya
Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat, dan luar biasa. Yeay. Oke, adik-adik, kita mau saat teduh dulu. Adik-adik di rumah lipat tangannya dan tutup matanya. Kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Adik-adik, kita nyanyikan satu lagu pujian yang berjudul Yo Ayo Teman Kita ke Gereja. Berdoa, dengarkanlah firman-Nya, mari nyatakan kasih setia-Nya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Yo ayo teman, kita ke gereja. Yo ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi, berdoa, dengarkanlah firman-Nya, mari nyatakan kasih setia-Nya. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita harus selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita nyanyikan lagu berikutnya yang berjudul Segala Puji Syukur. Sebab Kau yang layak dipuji.
Titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-6 dan maksudnya. Demikianlah bunyinya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik selama minggu, karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Holanda Danak Namet Metal. Adik-adik selama minggu, karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan, selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Holanda Danak Namet Metal. Yesus lah, Holland ibadah Allah aki, pai masaha tu surgoi. Oh Tuhan Yesus jakonawon, tung somar gogo dadanangmo, dihunguluku pake mai, tah samangat diguarwi. Kita ulang sekali lagi ya. Oh Tuhan Yesus jakonawon, tung somar gogo dadanamon, dihunguluku pake mai, pasong apon tiguarwi. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa-dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikianlah bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik selama minggu, sebagai ungkapan terima kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman, kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, Kak Clara akan membacakan warta pada minggu ini. Warta yang pertama, nama minggu ini adalah Minggu Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Nah, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Untuk warta yang kedua, adik-adik boleh dipersiapkan Alkitabnya karena firman Tuhan pada minggu ini terdapat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 11. Nah, bisa disiapkan ya adik-adik, dan juga bisa disiapkan Alkitabnya untuk firman Tuhan di minggu depan yang terdapat dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 6. Nah, untuk warta yang ketiga, di sini adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 30 Mei sampai 5 Juni, ada angkat tangannya? Wah, sepertinya banyak ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun pada hari ini dari tanggal 30 Mei sampai 5 Juni. Yuk kita nyanyikan. Adik-adik, semoga panjang umur menjadi anak-anak yang lebih taat lagi sama Tuhan dan orang tua. Sekian warta dari Kakak Clara, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu mengasihi kita
kemanapun kita pergi. Oleh karena itu, kita nyanyikan lagu yang berjudul Setinggi-tingginya Langit dengan penuh sukacita. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, salam anak sekolah minggu, apa kabar? Kalau Inang bertanya, menanyakan apa kabar, jawabannya adalah luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, kenapa? Supaya kita selalu bersemangat. Nah, Inang mau bertanya nih. Salam anak sekolah minggu, apa kabar? Ya, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Bagaimana sikap anak Tuhan berdoa? Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Yuk kita membacanya. Sudah pada buka Alkitabnya? Iya, tentu sudah ya. Nah, kita akan membacanya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata, itu orang Galilea? Bagaimana mungkin
kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita merayakan hari apa ya? Hari apa adik-adik di sekolah minggu? Ada yang tahu? Kita merayakan hari apa hari ini? Ada yang tahu? Iya. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Ya, pada hari ini kita sedang memperingati hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta adalah salah satu hari besar orang Kristiani, adik-adik. Yakni kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, ya. Hari turunnya Roh Kudus, yakni Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus, atau hari yang dikenal juga hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik sekolah minggu, ada yang tahu hari-hari besar orang Kristiani? Ada? Oh iya, yakni hari besar orang Kristiani, hari Natal, kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Nah, yang kedua hari apa? Hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung, adik-adik, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus, di mana kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib bukan karena perbuatannya, tetapi karena Dia mengasihi kita sehingga Dia menanggung segala kesalahan kita dan Dia mati di kayu salib. Nah, kita juga memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, setelah Dia mati, tapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, lalu apa lagi? Perayaan apa lagi yang kita peringatin lagi? Yakni hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang-orang yang Dia layani, Dia masih bersama-sama dengan mereka selama 40 hari. Lalu Dia naik ke surga, ya. Dia naik ke surga. Lalu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus memberikan satu mandat atau misi kepada murid-muridnya, yakni apa itu? Supaya murid-muridnya pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan kabar baik dan membaptis mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, adik-adik. Nah, pada hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, adik-adik. Nah, berarti kita tadi sudah bercerita bahwa ada hari-hari besar orang Kristen, yakni hari kelahiran, hari wafatnya, hari kebangkitan, hari kenaikan, dan hari turunnya Roh Kudus. Nah, hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Nah, adik sekolah minggu, kita sudah membaca tadi dalam firman, Roh Kudus turun di atas para muridnya yang sedang berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Itu ya, di Yerusalem, adik-adik. Nah, setelah Yesus naik ke surga, ya, mereka berkumpul di satu tempat di Yerusalem. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus turun,
ada beberapa. Tadi dikatakan mereka berkumpul di satu tempat. Nah, sekarang turunnya Roh Kudus ini ada beberapa tanda yang alam yang muncul, ya. Ada beberapa tanda yang alam yang muncul, adik-adik. Yang pertama apa itu? Angin, ya, seperti kipas angin, adik-adik. Pernah melihat kipas angin? Ya, seperti kipas angin. Wah, mereka tadi di dalam satu ruangan, kok tiba-tiba ada angin ya? Tadi kan mereka dalam satu ruangan tuh. Kok tiba-tiba datang angin, adik-adik? Nah, ada satu ruangan. Nah, setelah angin itu bertiup, adik-adik. Nah, setelah angin itu bertiup, ya, ternyata ada lagi yang aneh, yaitu munculnya lidah api turun di atas kepala murid-muridnya. Coba lihat ini, ya, ini. Nih. Ya. Setelah angin tadi bertiup, muncullah lidah api, ya, turun di atas kepala murid-muridnya. Tuh, adik-adik, sangat menakjubkan ya. Ada api di sini, ya. Yang lebih aneh lagi, api ini yang tadi di sini di atas kepala mereka tidak membakar rambutnya. Jadi tidak ada rambutnya yang kebakar, adik-adik. Mereka ada tadi di satu ruangan. Nah, mereka di satu ruangan. Nah, adik-adik, lalu ada lagi, adik-adik. Ternyata mereka murid-muridnya ini berbicara dengan bahasa lain, adik-adik. Ya, yang bermacam-macam. Ya, lalu para muridnya tadi yang biasanya bahasa media, yang biasanya tidak bisa bahasa media, jadi bisa bahasa media. Ya, karena ada orang media di situ. Nah, itu mereka menjadi orang bagaimana, adik-adik? Wah, banyak orang yang terheran-heran, adik-adik, melihat para murid-murid Tuhan Yesus tadi, ya. Ada tadi angin, tanda-tandanya ada angin, ada lidah api, berbahasa yang bermacam-macam. Nah, adik-adik sekolah minggu, tadi para murid-murid Tuhan Yesus ini, ya, Roh Kudus turun, ya. Roh Kudus turun, maka ada satu janji Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus berjanji akan datanglah Roh Kudus. Maka janji Yesus itu ketika mereka naik ke surga, ya, janji Yesus ketika mau naik ke surga telah dipenuhi, adik-adik. Wah, Yesus tidak lupa, ternyata, adik-adik, ya. Yesus tidak lupakan janjinya, adik-adik. Ya, tadi kan Yesus mengatakan, janji Yesus apa? Aku akan menyertai engkau, Rohku akan bersama, ya. Nah, Roh Tuhan, Roh Kudus, ya, dengan kita lihat tadi para murid Tuhan Yesus itu dipenuhi Roh Kudus. Ya, Yesus memenuhi janjinya. Yesus tidak lupa akan janjinya. Dan lebih hebat lagi, adik-adik, yang lebih hebat lagi, Roh Kudus telah membuat para muridnya itu menjadi berani mengabarkan Injil, adik-adik. Berani mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sedang berkumpul di situ. Mereka berani mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sedang berkumpul pada saat itu. Nah, dengan gagah berani Petrus dan para muridnya mengabarkan Injil, ya, mengabarkan Injil pada orang-orang yang hadir pada saat itu. Nah, sungguh luar biasa ya, adik-adik, ya. Nah, sungguh luar biasa ternyata, adik-adik. Nah, kalau kita membaca tadi dalam Alkitab ini, ya, kalau kita tadi membaca dalam Alkitab tadi bahwa Roh Kudus telah turun menghinggapi para murid-muridnya itu, dan Roh Kudus hadir, ya. Roh Kudus telah mengajari, telah membimbing, telah menolong mereka. Nah, adik sekolah minggu, saya mau bertanya, Inang mau bertanya nih. Nah, kalau pertanyaan pertama adalah apa tanda-tanda alam yang muncul pada kejadian turunnya Roh Kudus? Yakni
Ayo, ya, ada angin kencang, ada lidah api di atas kepala, dan mereka berbahasa yang berbeda-beda. Nah, lalu katakan di sini bahwa lidah turun di atas kepala murid-muridnya tadi ya. Mereka berbicara yang berbahasa yang berbeda-beda semuanya. Nah, adik-adik sekolah minggu mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, sungguh luar biasa ya orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan dimampukan, akan diajari, akan dibimbing. Nah, orang yang telah dipenuhi Roh Kudus, yang ada dalam dirinya Roh Kudus, dia akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, di sekolah minggu, buah-buah Roh Kudus apa sih buah-buah roh? Coba kita buka dulu Galatia 5. Ya, Galatia 5, coba dilihat dulu Galatia 5. Nah, Galatia 5 ayat berapa ya? Galatia 5 ayat 20 berapa? Ayo ada yang tahu? Ayat 22. Tetapi buah roh orang yang telah hidup dalam yang dikuasain oleh kuasa Roh Kudus, dan dia akan menghasilkan buah. Ya, menghasilkan buah roh di dalam kehidupannya. Nah, apakah itu buah-buah roh? Nah, buah-buah roh itu adalah ada kasih, ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ya, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan ada penguasaan diri. Adik di sekolah minggu tahu berapa jumlahnya buah roh itu? Coba kita hitung dulu. Yang pertama, kasih, iya. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Yang kesembilan, penguasaan diri. Berarti ada berapa adik-adik? Ada 9. Nah, ternyata orang yang sudah menerima Roh Kudus ada di dalam hidupnya, di dalam hatinya, ya, Roh Kudus itu ada di dalam diri kita adik-adik. Nah, kalau ditanya di manakah tinggal Roh Kudus itu? Apakah di surga? Oh tidak, Roh Kudus itu ada di dalam hati kita masing-masing. Nah, orang yang sudah Roh Kudus diam di dalam hati masing-masing, maka dia memiliki apa? Memiliki buah roh. Buah roh itu apa tadi? Ada kasih, ya, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Nah, bagaimana anak sekolah minggu melakukan? Nah, anak sekolah minggu ada selalu kasih di dalam hatinya, selalu bersukacita, ada kelemah lembutan, ada kebaikan di dalam hati kita masing-masing. Nah, itu dia. Nah, Roh Kudus ini akan menolong kita untuk melakukannya. Nah, biarlah Roh Kudus ini yang selalu diam di dalam hati kita. Nah, kalau hari ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus, nah, Roh Kudus ini akan mengajari kita, akan membimbing kita. Nah, katakan di sini tadi bahwa murid-murid Tuhan Yesus ini, ya, murid-murid Tuhan Yesus ini tadi dikuasain oleh Roh Kudus, maka mereka para murid itu yang telah dicurahkan Roh Kudus, mereka selalu setia, ya, selalu setia untuk memberitakan memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus, ya, dan mereka dimampukan untuk
mengucapkannya, mereka dimampukan untuk mengabarkannya, dan mereka selalu diam di dalam roh Tuhan itu, dan mereka selalu bersuka cita di dalam pelayanan mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana caranya kita memberitakan Injil Yesus Kristus? Salah satu contoh adalah mengingatkan teman. Nah, bagaimanakah cara kita kalau kita mengatakan kita mau juga memberitakan Injil? Nah, anak-anak sekolah minggu ya mau memberitakan Injil. Kalau tadi murid-murid Tuhan Yesus dan kita juga sebagai pengikut, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita juga mau memberitakan Injil. Bagaimana caranya? Ayo. Nah, kita bagaimana caranya? Contohnya, kita mengingatkan teman kita yang mengucapkan kata-kata kotor. Nah, jika kita berani mengingatkan mereka, ya, jika kalian berani mengingatkan teman, berbuat marah Roh Kudus yang bekerja. Jadi kita kan berani mengingatkan mereka. Nah, kalau kita berani mengingatkan mereka, maka yang bekerja adalah Roh Kudus, ya, yang akan Roh Kudus mau, ya, Roh Kudus yang bekerja, yang memberikan kita keberanian untuk mengingatkan teman kita. Karena kan terkadang kita kalau ada orang berbuat salah, takut, entar aku dibulin, entar aku tidak ditemanin. Tapi karena kita diajarin, Roh Kudus mengajari kita, maka kita mengingatkan mereka. Itu salah satu contohnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, melalui firman Tuhan pada saat ini, di perayaan Hari Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa Roh Tuhan itu selalu membimbing, selalu memberikan kita keberanian, mengajari kita di dalam hal mengucapkan, mengatakan sesuatu. Nah, Roh Kudus itu akan selalu mengajari kita. Nah, murid-murid Tuhan Yesus ini juga tadi, ini kan yang diberikan tanda, mereka tidak takut, tapi mereka akhirnya selalu memiliki keberanian untuk mengatakan, untuk memberitakan Injil, adik-adik. Nah, di sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada saat ini memberikan kepada kita pembelajaran, yakni Roh Kudus telah turun ke dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus itu memberikan kepada kita kekuatan keberanian. Jadi ada roh keberanian, ada roh kekuatan, ada roh penghiburan, dan Roh Tuhan yang sudah diam di dalam hati kita, kita akan memiliki sifat yang penuh kasih, yang ada sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itulah yang kita miliki, dan kita akan selalu bersukacita di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam kita mau memulai ibadah, kita akan bernyanyi dengan gembira. Jadi salah satunya contohnya gini. Nah, kalau kita mau memuji Tuhan di dalam ibadah kita, misalnya kalau kita bernyanyi, yuk ayo teman kita ke gereja. Nah, menyanyikannya bagaimana? Harus dengan semangat dan bersukacita. Nah, bagaimana caranya? Seperti ini. Yuk ayo teman kita ke gereja. Yuk ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya, mari nyatakan kasih setianya. Nah, setiap hari Minggu mengajak teman dong ke gereja. Nah, jangan ada sampai tertinggal dong. Dan kita mau berdoa, bernyanyi, ya, dan kita menyatakan kasih setia Tuhan. Nah, anak sekolah Minggu harus mau mengajak temannya. Nah, kalaupun temannya nggak mau, kita harus selalu berani, harus sabar, mau selalu mengajak temannya untuk datang ke gereja. Nah, kita di dalam gereja juga bagaimana sifat kita? Kita mau bernyanyi, berdoa dengan sukacita. Kan kita sudah ada ibadah sekolah minggu tatap muka. Nah, kita berdoa di bulan ini semuanya sudah boleh masuk
dalam ibadah sekolah minggu ya. Sudah semua di dalam ibadah sekolah minggu. Karena kita lihat ya, COVID sudah mulai landai ya adik-adik ya. Pasti kita senang semua ya, hore, pasti kita senang semua ya. Nah, untuk itu ada sekolah minggu. Kalau udah dalam ibadah sekolah minggu, walaupun di rumah, di gereja, itu harus bersemangat, berdoa, bernyanyi. Itulah anak-anak yang selalu Roh Tuhan selalu diam di dalam hati kita masing-masing. Nah, adik sekolah minggu, yuk kita bernyanyi lagi sekali lagi. Yuk, ayo teman, kita ke gereja. Yuk, ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi, berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Nah, firman Tuhan telah memberikan kepada kita pengajaran hari ini. Biarlah Roh Tuhan selalu diam bersama dengan kita. Selamat Hari Pentakosta. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah kami. Berkatilah firman-Mu. Dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum menyerahkan persembahan kita akan bernyanyi terlebih dahulu, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, kita berdoa mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami, terima kasih-Ku, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti Kau yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semua. Kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Dan buat anak sekolah minggu yang sudah boleh hadir di ibadah sekolah minggu di gereja, kami tetap menghimbau supaya anak sekolah minggu menjaga kesehatannya dan tetap di dalam acara ibadah sekolah minggu yang telah boleh masuk atau kita telah boleh mengikuti pembelajaran di setiap kelas di ibadah sekolah minggu. Kami tetap menghimbau supaya menjaga kesehatan dan tetap prokes. Nah, ada sekolah minggu, selamat ulang tahun buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.